Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Adam Majid Aditama dari Prodi S1 Akuntansi NPM 1911031066, yang mana pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan aplikasi SPSS, yang mana saat ini saya akan mengolah data terkait pengaruh dari pendidikan, lama bekerja sejak direkrut, dan pengalaman kerja sebelumnya yang mana merupakan variabel independen terhadap variabel gaji, yang mana sebagai variabel dependennya. Nah, pada praktek kali ini nantinya akan menghasilkan beberapa output koefisien dan uji statistik, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah koefisien determinasi pada model summary, lalu output terhadap yang menghasilkan uji statistik F pada ANOVA, dan output uji statistik T pada koefisien. Selanjutnya pada akhir video akan saya buat untuk persamaan matematika dari hasil regresi tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita pertama-tama akan membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Oke, di sini telah terlihat data yang kita gunakan. Data ini saya ambil dari data yang telah diberikan di kelas, yaitu seperti biasa. Kalau misalnya kita stepnya itu seperti kita buka file, open, data, dan menggunakan employee data SAV. Lalu klik open dan akan hasilnya seperti ini. Di sini kita akan menggunakan beberapa variabel, yaitu nih, di sini bisa kita lihat, yaitu educational level atau pendidikan, lalu ada months hire, lah itu merupakan lama bekerja sejak direkrut, dan previous experience, yaitu pengalaman kerja sebelum direkrut, yang mana nantinya variabel independennya adalah current salary. Sebelum itu kita akan mengolah data tersebut untuk bisa menghasilkan data yang kita inginkan, yaitu kita klik analyze, lalu regresi linear. Nah, di sini akan terlihat dependent independent. Kita sort, kita pilih mana yang sebagai variabel dependent dan independent. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dependennya merupakan uh, current salary. Kita klik current salary, lalu kita masukkan ke dependent. Lalu untuk independennya, yaitu educational level, months hire, dan previous experience. Oke. Nah, di sini akan terlihat model summary, ANOVA, dan koefisiennya sudah terlihat. Oke, kita akan lanjutkan. Di sini sudah terlihat model summary, ANOVA, dan koefisien. Akan saya jelaskan terlebih dahulu pada model summary ini. Dan di sini kita dapat melihat bahwa dari nilai AJS R2-nya itu adalah 0,441. Nah, dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut itu memiliki yaitu pendidikan, lama bekerja, dan juga pengalaman kerja berpengaruh terhadap perubahan gaji karyawan sebesar 44,1%. Nah, sedangkan memiliki sisa yaitu sebesar 55,9% dapat dijelaskan oleh faktor lainnya di luar hal tersebut. Nah, pada STD error of estimate itu sebesar $12,771, yang mana semakin kecil nilai tersebut, maka model regresi akan semakin tepat dalam memprediksi variabel dependennya, yaitu gajinya. Itu untuk model summary atau hasil output koefisien determinasi pada model summary. Lanjut, kita akan menggunakan hasil output uji statistik F pada ANOVA. Dapat kita lihat di variabel di tabel ini, itu bahwa tabel ANOVA atau F-test yang ada dan terlihat ini nilai F-nya sebesar 125,176.
dengan probabilitas sebesar 0,000. Nah, karena probabilitas yang terlihat tersebut lebih kecil dari 0,05, maka model regresi yang terlihat ini dapat digunakan untuk memprediksi gaji dan menghasilkan atau dapat dikatakan bahwa pendidikan lama bekerja sebelumnya dan lama bekerja setelah direkrut dapat mempengaruhi variabel gaji. Selanjutnya adalah koefisien. Pada koefisien ini dapat kita lihat hasilnya dari ketiga variabel independen yang diamati dalam model regresi itu ketiganya signifikan dan terlihat dalam melalui nilai probabilitas yang ada. Tapi tentu hasilnya ada beberapa perbedaan, yaitu variabel educational level dan professional experience itu di bawah 0,05, yang mana dapat kita katakan bahwa jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, memiliki variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap gaji. Tetapi karena di sini dapat kita lihat juga di Mount Science Higher-nya itu sebesar 0,133, yang berarti lebih dari 0,05, maka Mount Science Higher itu tidak berpengaruh terhadap variabel gaji. Begitu untuk ketiga uji hasil output tersebut, hasil output yang terlihat pada data analis kita di video ini. Selanjutnya adalah model matematika. Nah, dari hasil tersebut, saya dapat membuat model matematikanya, yaitu salary sama dengan min 2788,6,290 ditambah 404,576, 4004,576, yaitu education level, 87 ditambah 87,951, yaitu job time, ditambah 11,936 previous experience. Maksudnya seperti apa? Nah, di konstanta terlihat, dapat kita lihat di sini min 27886,290 sebagai konstanta yang menyatakan jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata gajinya adalah min 27886,290. Sementara koefisien untuk education level yaitu 4004,576 memiliki arti bahwa pada variabel pendidikan penambahan jenjang pendidikan selama 1 tahun akan meningkatkan gaji sebesar 4004,576 ditambah dengan 87,951, itu yang mana koefisien 87,951 job time ini setiap penambahan lama bekerja selama 1 tahun akan meningkatkan gaji sebesar 87,951 dolar. Lalu jika koefisien yang ini 11,936 previous experience itu menyatakan bahwa setiap penambahan pengalaman kerja selama 1 tahun akan meningkatkan gaji sebesar 11,936 dolar. Oke, mungkin itu adalah hasil dari yang telah kita gunakan outputnya melalui beberapa uji, yaitu uji statistik F pada ANOVA, lalu T pada coefficients, dan koefisien determinasi pada model summary menghasilkan kesimpulan tersebut. Dan pembahasannya seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada salah kata, mungkin itu kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.